Su itu artinya bagus ya, bagus. Warsa artinya apa? Oh, kuat mungkin ya. Kuat ya, Nah, luar biasa ya. Bagus dan kuat. Kayak ini dong ya, kayak apa semacam peralon ya, bagus dan kuat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bola kembali hadir. Dan di depan Chandra, Chandra sudah mendapatkan salah satu narasumber yang luar biasa hari ini. Kita coba langsung aja tanya-tanya beliau. Tapi beliau itu adalah punya keahlian yaitu sumur pantek. Wow, luar biasa ya. Seperti apa ceritanya dan juga bagaimana berapa dan siapanya. Kita langsung tanya-tanya beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa namanya? Warso, Bapak Warso. Wah, luar. Nama panjangnya siapa? Suwarso. Suwarso. Betul. Luar biasa ya. Su itu artinya bagus ya. Bagus. Warso artinya apa? Oh, kuat mungkin ya. Kuat ya. Nah, Luar biasa ya. Bagus dan kuat. Kayak ini dong ya. Kayak apa semacam peralon ya. Ah. Bagus dan kuat. jadi dengan satu profesi sumur pantek ini ada kaitannya juga ya. Iya benar. Su Luar itu biasa. bagus, Warso itu kan kuat. Jadi memang harus fit dan kuat. Oke, luar biasa. Jadi gini Pak, Chandra mau tanya, ini Bapak profesinya sebagai istilahnya apa ya, orang yang ngebor itu ya, ngebor sumur ya, bikin sumur ya. Betul. Yang di misalkan ada orang punya rumah baru gitu kan, belum, atau mungkin BTN ya, Betul. itu bisa ya panggil Bapak ya. Bisa. Nah ini kalau boleh tahu nih, Bapak awalnya belajar dari mana? Nah, kalau belajarnya pertama ikut-ikut rekan-rekan. Seperti dulu teman saya udah nggak ada ya, orangnya udah almarhum. Jadi generasi keduanya nih saya. Generasi keduanya melanjutkan pekerjaan itu atau cita-cita itu. Langsung makanya di Kampung Jati Bulak ini yang nama Warso atau Untung CS sudah sangat populer. Gitu. Jadi misalkan nih Pak ya, ada orang mau nyari tukang bor lah ya. Betul. Kemudian ke Jati Bulak cari aja Untung CS atau mungkin Pak Warso ya. Iya. Bisa, langsung warga udah pada tahu paham banget ya. Nah itu Bapak tadi sejak tahun berapa tadi? Udah pokoknya kurang lebihnya udah 7 tahun. 7 tahun ini ya. Iya. Berarti sekitar tahun 2014 kali ya. Luar biasa ya. Kemudian ini Bapak paling jauh orderan kemana ya? Alhamdulillah kalau untuk di wilayah Jatibulak, Jatimulya atau Kelurahan Jatimulya khususnya ya, udah sampai Ceketing, Babakan, bahkan Bantar Gebang. Nah, yang paling berkesan lagi kami waktu itu ngebor di daerah Kuningan. Kuningan Jawa Barat. Di daerah Desa Setianegara. Itu nah, pas itu di daerah Gunung Cerme. Gunung Cerme? Cuman di kakinya ya. Yang ada nini pelet. Ini pelet betul. Iya, oke. Nah, ntar dulu Pak, waktu di Gunung Ciremai itu atau mungkin di Kuningan ya, itu berapa meter kedalaman bornya itu? Waktu itu karena ini yang ngajak kerja juga orang Komplek Auri, Pak Haji Tontro. Coba-coba aja kata dia, coba kita coba dah. Karena waktu itu kan kemaraunya panjang. Nah, terus kami coba ke sana dengan rekan-rekan. Begitu dalam perjalanan sampai jam 3 pagi di sana, ternyata yang nggak berhasil memang karena mentok pas di 4 meter. 4 meter mentok? Kedalamannya 4 meter. Lebih daripada itu udah batu, udah nggak tembus. Oh, itu. Akhirnya kembali lagi ke Bekasi. Berarti waktu itu tidak berhasil ya? Tidak berhasil. Oh itu. Tapi sempat nyobain sebelahnya atau mungkin belakang rumahnya segala macam? Udah ya? Kelilingnya. Bahkan sampai di situ ada, saya punya teman namanya Pak Dadang, tukang las. Dulu di Pajulong sini, dia buka bengkel las. Ternyata memang di sana pakai Widya. Jadi ngebornya tuh pakai mesin. Itu pun sampai 3 minggu. 3 lamanya. Minggu? Makanya waktu saya secara ngebor atau manual ya? praktek manual, ya orang sana cuma ngelihat aja, Pak nggak berhasil. Ya kita kan boleh coba-coba datang dari Bekasi sampai ke Kuningan sana. Terus gitu. Ini waktu Bapak ngebor kemudian nggak berhasil, itu tetap dibayar atau tidak? Dikasih, memang udah ada perjanjian. Kalau berhasil 12 juta, satu tim tuh 4 orang kan ya, 12 juta. Apabila tidak berhasil dikasih uang sabun.
Oh gitu. Ya oke. Nah kemudian ini Pak, kalau boleh tahu lagi nih Pak, biasanya rata-rata kalau Bapak ngebor itu berapa meter sih Kedalamannya. kedalamannya gitu, bening, dapat air bening gitu? Tergantung medan. Kalau di Jatibulak sini, Ya. dari mulai Musola Al-Falah terus sampai ke belakang sana sampai Paji Kusnadi, gua khususnya Jatibulak, itu medannya rata-rata di sini tidak lebih daripada kedalaman 17 meter. Apabila lebih daripada kedalaman 17 meter itu airnya kuning. Oh gitu. Berarti tidak boleh lebih dari 17 ya? Nah, betul. Oh gitu. Di Jatibulak. Oh, kalau di Korsika, perumahan Korsika itu kedalamannya tidak boleh lebih daripada 14 meter. Oh gitu. Itu teori-teori seperti itu dapat dari mana ya Pak? Nah, karena mungkin kebetulan kalau Pantek itu kan jadi begini. Makanya saya nanya medannya sekian dalamnya, itu kerasa kalau udah kedalaman sampai 13 meter udah ketemu pasir yang kasar, nggak perlu ditembusin sampai lebih dari itu. Iya. Karena nanti kalau ditembusin ketemu lagi lumpur, itu airnya akan nggak berhasilnya ya warna kuning. Oh gitu. Artinya kan nggak berhasil ya. Nah ini kalau misalnya nih Pak, dihitung dari 1 sampai 10 ya, itu tingkat keberhasilannya seperti apa Pak? Tingkat keberhasilan. Misalnya Bapak ngerjain 10 sumur. Yang berhasil berapa? Yang berhasil itu kalau di daerah Jatimulya sini, ya berhasil 10-10-nya? Enggak, 9 lah. 9 ya? Yang satu pasti ada yang gagal memang. Oh gitu. Itu gagalnya kenapa biasanya Pak? Dia minta kedalaman. Subhanallah ya. Oh minta kedalaman. Betul. Oh. Tapi kalau dia mengikuti aturan main kita sebagai tukang pantek, insya Allah berhasil. Subhanallah ya. Berarti memang istilahnya Bapak udah tahu lah ya, daerah ini seberapa, daerah ini seberapa ukurannya gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan ya orang malah Pak, pokoknya yang dalamnya biar dapatnya mending, itu malah gagal ya Pak ya. Ya gitu. Kita sebagai tenaga kerja atau memang disuruh dia, kita ikutin aturan main dia. Jadi ini dalam bekerja sebagai apa ya? Istilahnya profesi sumur pantek ini Bapak juga ada kejujuran ya? Betul. Iya, luar biasa ya ini. Itu. Jadi memang di awalnya perjanjiannya seperti apa Pak? Seperti kalau kita ikut aturan main dia, pertama gini, Pak bikin saya supaya bisa air minum lah bahasanya. Oke, nggak kuning nomor 1 itu kan. Kalau dia bilang, tapi saya minta kedalaman sekian. Wah, kalau saya sudah bilang, Pak kalau kedalaman sampai di atas 20 saya nggak sanggup kan pasti airnya gagal. Pasti kuning. Tapi kalau Bapak ikut aturan main saya, pada intinya kalau tukang bor atau tukang pantek, pada intinya kemarau tidak tekor atau tidak kering. Gitu. Modalnya 14, 17, 20. Kalau memang di situ udah bagus, nggak perlu kita dalemin lagi. Iya, subhanallah ya. Nah, ini Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kan Bapak kan sering kemana-mana ya, untuk apa ya? Sebagai profesi atau mungkin ngebor sumur lah ya. Nah itu paling gampang itu di daerah mana ya Pak di Bekasi ini? Kalau di Bekasi paling gampang sekali di daerah Vida, Ceketing. Vida? Itu cuma 12 meter. Perumahan Vida itu ya? Perumahan Vida. Yang bagus ya, yang ada yang atapnya miring itu ya? Betul, yang tempat jajanannya miring ya. Iya benar-benar. Oh ya sih itu ya Vida ya. Itu paling 12 meter itu udah dapat yang bagus, air bagus. Itu kenapa ya Pak? Karena mungkin begini, memang di situ belum ada PT-PT atau perusahaan besar ya. Jadi masih sumber airnya sangat mendukung banget. Ya subhanallah ya. Jadi lingkungan alam juga mempengaruhi ya Pak ya? Betul. Karena kalau misalnya di samping kanan kirinya itu udah banyak polusi segala macam ya, itu air juga susah juga ya. Permukaan air lebih turun, lebih dalam. Luar biasa, berarti ada hubungannya dengan lingkungan hidup ya Pak ya? Betul. Ya kemudian nih Pak, pernah nggak sih dapat orderan yang misalnya nih di komplek gitu atau mungkin di mana atau mungkin di PT atau di mana itu jadi orderannya bayarannya mahal banget itu? Kalau di PT saya belum, karena kalau di PT itu rata-rata pakai satelit. Oh gitu. Satelit itu kedalaman yang sampai 50 meter. Itu harus menggunakan rig atau mesin dompeng. Gitu. Iya, mesin dompeng namanya. Oh gitu. Diesel kan. Ini Bapak biasanya satu tim 4 orang? 4 orang. Ya Bapak sebagai apa nih biasanya? Jadi kita kalau di situ cuma tim, jadi udah sepakat, cuma nggak ada
Cuma saya yang punya order, Hmm. ya kita terjun tetap sama harga Iya. terbuka. Aha. Harganya 2,5 juta, kita transparan sama teman-teman. Ini ada borongan 2,5 juta. Apabila ada nanti ada trouble atau ada masalah sedikit, kita pikul bersama. Teman-teman sepakat, oke. Subhanallah, berarti di situ juga ada kerjasama ya, ada kepercayaan Pak ya, ada kejujuran juga ya Pak. Ya, utama tuh. Iya ya, dan persahabatan di situ ya, Iya. luar biasa ya Pak. Kemudian nih Pak, biasanya kalau ngebor itu paling cepat berapa jam sih Pak? Kalau di wilayah Jatimulya sampai Cekerting itu 1 hari kelar. Jatimulya ya? Jetpam. Oh, 1 hari gitu. kelar. Di daerah Alhamdulillah. Jatimulya ini ya? Iya. Kalau di Ya. tempat lain? Di tempat lain ya paling lambatnya 2 hari lah. Subhanallah ya. Iya. Berarti memang tanah Jatimulya itu bagus Pak. Bagus, bagus. Terutama Jatibulak ya. Jatibulak, oh Jatibulak itu ini paling bagus. Betul. Subhanallah ya. Iya. Jadi kita harus bersyukur Pak ya. Iya. Luar biasa ya. Pak, apa sih suka dukanya jadi tukang bor atau mungkin tukang bor pantek itu? Ya ada suka Sumur dukanya. pantek ya? Kalau sukanya senengnya atau sukanya tuh begini. Iya. Yang kita targetkan minimal paling tidak 2 hari. Ternyata alhamdulillah 1 hari jam 5 kita udah pulang. Udah beres ya? Udah beres. Udah cair ya, udah dapat duit. Iya. Tapi dukanya memang begini, yang kita prediksi nih paling 1 hari atau 2 hari, ternyata sampai 4 hari ngalamin saya itu. Oh gitu. Ya begitu kelar kerjaan ya kelar duitnya. Karena apa, bayar utang warung amsyong lah. Iya, iya. Tapi Luar nggak apa-apa, biasa itu ya. memang resiko udah. Berarti ada keikhlasan juga ya, Iya. istilahnya menerima ridhonya Allah itu ya. Betul. Luar biasa ya. Nah kemudian tadi kan suka dukanya udah ya, sukanya udah, dukanya udah. Kemudian apalagi ya? Pernah nggak sih mengalami apa ya? Misalkan Bapak lagi ngebor nih, tiba-tiba ada makhluk halus ya, karena mungkin di situ digangguin segala macam, karena dibor itu pernah ada kejadian gitu, atau mungkin yang ngebor ada yang kesurupan itu ada nggak? Alhamdulillah belum pernah, cuman Iya. begini kalau ngebor pada saat musim seperti sekarang nih, musim hujan, Iya. kita juga nggak berani terjang terus atau kita lawan terus. Kenapa? Karena apa? Petir, kalau petir tuh ada apa sih namanya, yang lek itunya lah. Iya. Nah itu ngeground yang kita pegang kan, Oh, karena gitu. stangnya besi semua kan. Ya Pernah Allah. kejadian begitu, rek, Hah? lepas bareng untuk bah. Oh, Nah gitu. itu. Berarti ini secara baru dengar loh Pak seperti ini. Berarti ada kejadian seperti itu ya? Iya, karena yang kita pegang itu kan logam Besi ya? besi. Jadi dengan adanya cahaya cahaya petir itu ya bukan suaranya, tapi Iya. yang plek itunya lah. Pernah tuh yang nyetrum bener, plek. Kita lepas semua. Gronya itu ya? Mm-mm. Luar biasa. Itu kejadian di mana Pak? Itu waktu di Bantar Gebang tuh. Bantar Gebang ya? Bantar Gebang, iya. Memang tempatnya agak lapang ya. Pak, ini kalau misalkan nih ada yang mau order, itu nomor teleponnya berapa ya Pak? Ada nomor teleponnya, bisa ngubungin teman saya tuh atau anak saya deh. Oh iya, berapa nomornya ya? Si Reksa. Ya berapa Sa? 0856. Betul. Berapa Sa? Pak Reksa tuh. Nomornya buat yang mau Order order sumur pantek. sumur pantek, dalemin, bikin baru. Nomornya 0856 0038 0921. Oke, boleh diulang lagi? 0856 0038 0921. Oke, terima kasih ya. Oh iya, Pak, Chandra mau tanya lagi nih Pak. Ya. Ini untuk sumur bor itu berapa sih biayanya? Tadi mungkin bisa diulang kembali. Jadi begini, kalau untuk tenaga untuk wilayah di masih Jatimulya sekitarnya, Iya. itu ongkosnya 2,5 juta. Itu lepas yang punya rumah ya, nggak Iya. ngasih makan, nggak apalah, pokoknya cuman kopi sama rokok lah ya. Itu udah biasa karena kerja Iya. buruh harian. Nah, terus tetapi kalau borong plus, yang tahu yang punya rumah tahunya keluar air, Iya. instalasi sampai 6,5-7 juta. Iya. 6,5 7 juta. Kalau misalkan nih dilihat dari apa ya, tim-tim lain nih, itu tuh termasuk murah atau standar atau seperti apa Pak? Oh, murah. Murah ya? Karena kalau pakai satelit, sistem satelit udah 12 satelit ya? 12 juta. Oh gitu. Iya, berarti termasuk murah lah ya? Murah. Iya, berarti ini 4 orang paling rokok, paling tambahnya rokok buat 4 orang itu ya, sama makan nggak? Makan kita. Oh, bapak sendiri ya? Oke.
Iya, kemudian apa ya Pak? Ini untuk bulan ini masa pandemi seperti ini ada yang orderan nggak Pak? Dalam pandemi ini sih sebenarnya nggak terpengaruh banget. Pengaruhnya kalau tukang pantek hanya di musim hujan. Jadi mati banget emang nih. Dalam 1 bulan ke depan ini nggak ada sama sekali memang, karena kan sumber air banyak ya. Oh gitu. Oh berarti tergantung ini juga Pak ya, tergantung cuaca kemarau, ya. Gitu. Ya kalau kemarau, aduh ini airnya udah tinggal dikit nih. Airnya di dalamnya. Kalau musim hujan akhirnya Udah pasti naik ya dari bawah, bahkan sampai keluar sumber sendiri. Oh gitu, subhanallah ya. Nah tadi kan sumur pantek ya. Ada nggak sih yang pesan ke Bapak bikinin sumur? Oh gali. Sumur gali. Karena kalau sumur gali itu sumur timba. Ya. Makan tempatnya diameternya aja udah paling tidak 1 meter ya. Bapak pernah dapat orderan itu? Dalamnya juga udah beda. Tapi pernah dapat? Tapi enggak selalu saya tolak. Cuma jadi tolak, ya? Sumur pantek saya seperti bikin ground. Ya. Nah, ground itu saya bikin. Oh, ground yang buat seperti ini masjid nih. Nakal petir nih. Nakal petir kemarin belum lama lah. Masjid ini Darul Mahmud itu bikin. Itu Bapak yang bikin ya? Bikin, saya yang bikin ground. Itu ke bawahnya berapa meter? 12. Karena 2 batang kan kalau besi ground tuh. Nah, itu tembaga ya Pak? Bukan. Jadi dia besi biasa, manis. Iya. Di dalamnya dikasih kawat tembaga sampai kedalaman 12 meter. Dibungkus. Oh iya. Itu sampai ke atas menara? Enggak, ke atas sudah lain lagi. Oh, udah orang lain lagi ya? Teknisinya ada Bapak, lagi. Kita hanya bikin kedalamannya aja. Iya, itu kalau tadi ground ya? Iya, ground. Berapa tuh biayanya? Arde. Nah, itu kemarin buat masjid kita cuma 1,5. Kalau buat masjid ya? Kalau misalnya 1,5 juta. Misalnya buat perusahaan atau buat apa itu beda. Harganya beda ya? Beda. Berapa kira-kira Pak? 2,5 juta. 2,5 juta ya? Oh gitu. Berarti kalau buat masjid ya udah 1,5 juta nggak apa-apa lah gitu ya. Luar biasa ya. Ada yang belum diceritakan nggak Pak? Mungkin Bapak ini belajarnya atau kuliahnya di mana dulu Pak waktu sebelumnya nih? Kalau kuliah mah enggak, cuma itu ada satu ada kemampuan, kedua kemauan keras, dan kita curi ilmu juga. Maksud curi ilmu tuh begini. Apa yang dikerjakan orang itu pasti kita harus bisa gitu loh. Ya barang kelihatan lah ya. Betul. Makanya saya juga sama ini teman-teman memang kerjanya itu benar-benar full dan benar-benar harus fit. Tenaganya harus ekstra benar. Kalau meleset dikit, tangan keseleo minimal. Ya Allah. Berarti harus ada pemanasan dulu, Pak? Ya, betul. Pemanasan kayak olahraga gitu? Kalau olahraga sih, menurut saya itu kerja udah lebih daripada olahraga. Pemanasannya seperti apa tuh? Pemanasannya ya cuman begini, begitu kita ngeluarin perabotan ya udah terus jalan kaki ke tempat yang di situ. Berarti itu udah panas lah ya? Betul, karena kerja di situ aja udah lebih daripada. Oh gitu, enggak kirain olahraga. Enggak. Kepalanya di enggak ya? Alhamdulillah di situ yang penting pada saat mau bekerja kita ya itu tadi kuncinya ya baca bismillah, keduanya juga kita kurangi minum kopi, banyakin air putih. Subhanallah ya. Berarti emang keringat keluar banyak Pak ya? Betul. Iya Pak, mau tanya lagi nih Pak. Ini kan Bapak bekerja sebagai apa ya? Ahli sumur pantek ya? Betul. Nah itu dari bekerja itu udah menghasilkan apa? Udah bisa beli apa ya? Kalau atau udah menyekolahkan anak sampai apa ini? Jadi begini, kalau itu ya alhamdulillah semua udah kebagian semua ya. Rezekinya udah dibagi semua ya. Jadi ya namanya kita banyak anak ya, terutama ya untuk biaya pendidikan. Putranya berapa ya? Saya semuanya 8. 8 ya? 8, tapi yang udah bekerja 2. Iya, alhamdulillah berarti. Tapi sehat semuanya mereka ya? Alhamdulillah sehat semua. Luar biasa. Ini kalau Mbak Warso sendiri aslinya dari mana? Saya ayah orang Purwokerto, ibu Cilacap, udah almarhum. Oh gitu, berarti Rika bisa bahasa ngapak Pak? Iya betul, bahasanya ngapak, cuman kelahirannya saya Jakarta sih ya. Oh iya, kayak kue ya? Iya. Tapi jadi bukannya nggak bisa kalau ngomong Jawa bisa, cuma nggak bisa ngomong. Berarti seneng karo tempe mendoan ya? Ya, tempe mendoan ya seneng banget lah. Ya wes lah, pada karo aku. Ya wes, terus kemudian harapannya apa sih Pak?
Ya kalau harapan saya begini, semoga saya walaupun udah setua gini diberikan kesehatan. Subhanallah, amin. Terus ya pokoknya utama itu diberikan kesehatan. Iya, kalau rezeki kan cuma hanya Allah ya. Iya benar. Dan saya juga punya pesan, mungkin lewat video Chandra ini, mungkin ada rekan-rekan. Bukan video Chandra, namanya Info Jati Bulak. Info Jati Bulak. Iya. Ya, mungkin ada rekan-rekan yang ingin mendalamkan sumur atau bikin baru, silakan bisa menghubungi saya, Bapak Warso. Yang nomor telepon itu sudah ada di situ. Ya, kita sebutkan lagi deh. Berapa nomornya? 0856 0038 0921. Luar biasa ya. Berarti nomornya tadi ya, Insya Allah ya. Atau mungkin kalau misalkan nih ada yang langsung datang ke sini Jati Bulak, langsung tanya Pak Warso. Pak, datang ke Jati Bulak bisa menghubungi langsung ke saya sendiri, Bapak Suwarso, ditempatkan di belakang Musola Al-Falah RT 6 RW 01. Bapak Suwarso udah kenal dah, karena saya juga dari tahun 74 sudah tinggal di Bekasi sini. Subhanallah ya. Ya, oke. Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Iya, demikian tadi info Jati Bulak ya. Chandra sedang wawancara seorang ahli sumur pantek, yaitu Bapak Warso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.